Kembali lagi di area 1800, bahkan tadi malam sempat menyentuh area 1810. Tapi kurang lebih area tersebut masih kurang maksimal karena area resisten psikologis yang harus ditembus berada di kisaran 1813 ataupun 1815. Kurang lebih kalau kita lihat potensi pergerakan kemarin, skenario persis dengan apa yang kita inginkan, di mana area swing low persis berada di area ideal yang kita targetkan. 1791 yang tercipta, lalu kemudian rebound dan kembali terjadi rally. Artinya kalau kita cermati dari beberapa kali tampilan ataupun rilis data Amerika, di mana saat rilis data yang sangat baik atau cenderung lebih dari ekspektasi, justru emas mengalami rebound atau vice versa. Dan ini yang mungkin bisa kita manfaatkan. Kalau melihat dari data tadi malam dengan CPI yang cukup baik, maka kemungkinan industrial production malam ini pun akan relatif membaik pula. Tapi ingat bahwa catatannya adalah semua ini akibat dari tindakan agresif Fed ataupun Kongres yang mengucurkan dana strategis dan juga untuk bantuan atau paket stimulus. Tentunya ini yang menjadi isyarat bahwa kita masih akan melihat potensi tersebut menopang ekonomi. Solid recovery masih belum tercapai, berarti kemungkinan potensi apapun yang terjadi dengan rilis data akan hanya menekan terlebih dulu, tapi kemudian responnya adalah kembali rebound. Ingat, kunci utama adalah kebijakan monetary yang sedang dijalankan oleh Fed ataupun bank sentral seluruh dunia. Dengan monetary easing, kemungkinan potensinya gold masih akan layak untuk diburu. So, kalau misalkan dilihat dari pergerakannya, bullish flag sudah terkonfirmasi dengan penembusan area resisten, berarti kali ini kita akan melihat potensi lanjutan dari kenaikan. Tapi hati-hati, swing low lah yang kita butuhkan terlebih dulu, di mana area breakout resisten kemarin kemungkinan akan menjadi area support kita kali ini. Tapi dengan catatan, kemungkinan potensi kenaikan pun masih tetap terkendala di area resisten psikologis 1813 ataupun 1815. Ada satu hal yang cukup menarik dan saya sudah sajikan kali ini, baik itu dengan target wave kelima ataupun target bullish flag yang sebetulnya kalau kita ramu dan juga kita cermati ternyata hampir mirip. Penasaran untuk lihat area tersebut? Kita lihat technical view 15 Juli 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 15 Juli 2020 per jam 11:37 waktu di sebagian barat, high 1811.20, low 1806.30 dan running price kini bertahan di 1807.30. Dan akhirnya kembali dalam area atau zona 1800 dengan area tertinggi kemarin atau tadi malam sempat tercipta 1810.70 dan hari ini atau pagi ini kurang lebih high tertahan di 1811.20. Tapi kita review dulu dalam satu pekan terakhir kurang lebih ya, Anda bisa lihat di sini di tanggal 8 spike sampai 1817.80, satu hari berserang, kemudian 1815.70 dan 2 hari yang lalu kurang lebih tertahan di 1813.20 dan pagi ini baru tertahan di 1811. Apakah areal ini akan cukup sakral dan akhirnya kembali terbenam di bawah 1800? Well, of course, itu adalah skenario yang cukup menarik, tapi kalaupun itu terjadi, menurut saya itu akan sangat layak untuk Anda incar buy on dip strategi medium term. Ingat, pekan depan 29 Juli adalah Fed minutes ataupun Fed decision. Kemungkinan suku bunga akan tetap dipertahankan dan kebijakan moneter masih dalam monetary easing. Lalu kemudian yang tidak saya lupakan adalah statement dari Steven Mnuchin yang mengatakan bahwa di periode 20 sampai akhir bulan ini, 20 Juli sampai akhir bulan kurang lebih dia akan mengusahakan untuk memperpanjang tunjangan untuk pengangguran. Jadi kebijakan fiskal, kebijakan stimulus fiskal kemungkinan masih akan ditopang oleh pemerintah AS dan kemungkinannya berpacu dengan waktu karena akhir Juli ini adalah akhir dari masa berlaku tunjangan tersebut. Kalau sampai gagal, maka yang akan dikecewakan adalah market, termasuk juga mungkin saja data non-farm payroll di berikutnya akan anjlok lebih dalam. Lalu kemudian yang paling penting adalah Kongres akan memasuki masa reses di awal bulan Agustus, sehingga itulah sebabnya berpacu dengan waktu dalam 2 pekan terakhir. Jadi cukup menarik, terutama akhir pekan ini kita akan melihat Euro Summit. Saya rasa masih 50-50 kesempatannya, bisa gold, bisa pun tidak. Lalu kemudian juga ini akan menopang untuk gold tentunya. Kemarin cukup berhasil strategi kita. Area penurunan persis dengan apa yang kita skenariokan. Skenario pertama, skenario kedua itu betul-betul terjadi. Baik itu double bottom, itu tidak salah karena
Kalau kita perhitungkan real body-nya saja, maka tail yang terjadi waktu turun 1791 ini bisa diabaikan. Lalu kemudian neckline 1808 tentunya masih tetap menjadi patokan. Oleh karenanya sebetulnya ini masih cukup wajar ya, ketahan lalu kemudian dia ada koreksi. Nah, tapi juga jangan lupakan tentang bullish flag. Bullish flag ternyata dia sudah ditembus areal resistannya, dan kemarin areal ideal cukup bertahan cukup baik karena kemarin kita memprediksikan 1789 sampai 1793 itu adalah area ideal. Dan untuk Anda selamat yang berhasil memanfaatkan di areal tersebut. Nah, sekarang kita bicara tentang areal bullish flag tersebut. Kalau kita bicara tentang bullish flagnya, ini adalah ketinggian 3 dan ini adalah flagnya. Nah, maka areal resisten yang ditembus berarti lanjutannya adalah kenaikan sesuai dengan ketinggian dari tiang tersebut. Dan saya sudah tarik di sini areal garis sejajarnya kurang lebih mendapati areal 1846. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang target dari 50% bullish flag yang ada di daily chart berada di kisaran 1829 ataupun 1830, dan juga kemungkinan area 1825. Kalau kemarin atau di bulan-bulan yang lalu saya sempat mengatakan inverted head shoulder yang cukup berhasil, targetnya sebetulnya 1820. Itu sebabnya kenapa dia mendekati 1820 cenderung enggan atau cenderung tertahan. Jadi ada faktor psikologis di sana, tapi kita akan lihat kalau ini berhasil tembus bagaimana. Target selanjutnya adalah kurang lebih kemungkinan yang terdekat adalah 1846 sesuai dengan apa yang terjadi di bullish flag di grafik H4. Kalau kita pertimbangkan target 50%-nya, kita bisa tinggal menggunakan bantuan Fibonacci adjustment untuk ukuran yang precise atau tepat. Nah, kurang lebih dari areal penembusan sampai areal target 1846 saya mendapati areal 50% itu di kisaran 1826.70. Berarti match dengan apa yang akan kita dapatkan atau kita peroleh atau kita targetkan dari grafik daily chart, di mana areal yang akan kita tuju adalah di kisaran 1826 sampai 1830. Lalu kemudian malam ini data industrial production dari AS juga akan menjadi cerminan, termasuk juga dalam 2 atau 3 pekan terakhir Anda lihat dari beberapa data yang relatif bagus, justru skenario-nya adalah tertekan sebelum data, lalu kemudian saat data bagus ternyata dia rebound atau vice versa dari apa yang terjadi dari data tersebut. Dan itu yang akan kita lakukan untuk hari ini, sehingga sangat wajar kalau Anda menantikan pullback terlebih dulu atau dip terlebih dulu. Yang paling maksimal sebetulnya di areal garis ini, karena dia menjadi area resisten sebelumnya, sekarang menjadi area support. Berarti kurang lebih ada di 1802, itu adalah areal ideal kita. Lalu kemudian yang paling penting juga areal 1797 juga masih akan menjadi area ideal. Jadi kurang lebih idealnya 1797 sampai 1802 itu adalah untuk kategori medium term jika Anda mempertimbangkan untuk strategi averaging. Tapi untuk intraday kali ini silakan lakukan buy on dip di kisaran 1804.00 sampai 1806.40 dengan target pertama adalah 1811.00 dan target kedua adalah 1817.50. Kemudian stop loss kurang lebih 1797.00. Noted, dan catatan yang paling penting tadi adalah 1797 ataupun areal ini itu masih menjadi areal yang cukup baik untuk kategori medium term untuk Anda pertimbangkan strategi averaging. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.